Adik-adik, hari ini Kakak akan menjelaskan tentang fungsi dan relasi di pelajaran matematika bab 5 hingga 8 tema bahasa Inggris. Nah, perkenalkan dulu, nama Kakak Siti Rifani Nur Aulia atau bisa dipanggil Fani. Dan di sini Kakak nggak sendirian, Kakak bersama partner Kakak. Halo adik-adik, nama kakak Asti Rizky Sania, bisa dipanggil Asti. Saja. Itu relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Itu cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi itu dapat dilakukan dengan pertama ada diagram panah yang seperti ini bentuknya. Jadi arahnya diagram panah itu dari yang kiri bisa ke kanan bisa dua kali. Ada diagram kartesius itu seperti ini, petak-petak koordinatnya. Itu ada himpunan pasangan berurutan. Nah, contoh di atas dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan dengan memasangkan secara berurutan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Yaitu 1A, 1B, 2B, 2B, 3B, dan 4C. Selanjutnya ada fungsi pemetaan. Pengertian fungsi pemetaan itu adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat suatu anggota himpunan B. Ini akan dijelaskan oleh Nah, selanjutnya ini ada contoh dari pemetaan atau fungsi yang di atas itu. Dan yang di bawahnya itu ada yang contoh bukan pemetaan atau fungsi. Jadi kalau pemetaan atau fungsi, si bagian A-nya itu harus terisi semua, harus dipasangkan dengan bagian B-nya. Tidak ada yang boleh kosong. Dan di bawahnya juga ada contoh gambar dari relasi dan bukan fungsi. Jadi contoh dari relasi A itu relasi dan bukan fungsi, yang B, dan juga ada hubungan antara relasi dan bukan fungsi. Kemudian ada hubungan dari relasi dan fungsi. Nah, jadi tidak semua anggota himpunan A itu dihubungkan dengan anggota himpunan B. Kalau misalnya dia bukan pemetaan atau fungsi. Kalau dia pemetaan atau fungsi, harus dihubungkan. Nah, dilanjut. Kemudian yang B ada domain, kodomain, dan rank. Nah, kalau himpunan A itu yang angka 1, 2, 3 itu disebutnya domain. Kemudian himpunan B, yaitu yang A, B, C, yang ada di kolom B itu disebutnya kodomain. Kemudian hasil pemetaan yaitu A, B, yang A, B itu yang bundar itu disebut rank. Mau dilanjut, Kak? Nah, ini contoh gambar dari domain, kodomain, dan rank. Mau dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang C itu banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah N A dan banyaknya anggota himpunan B adalah N dalam kurung B, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan N dalam kurung B dan N dalam kurung A. Nah, N itu adalah simbol dari banyak. Kemudian banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A itu ada N dalam kurung A dan N dalam kurung B. Contohnya adalah himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B adalah A, B, C.
Nah, carilah yang pertama, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, yang B, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Nah, pembahasannya ini kita tahu bahwa himpunan A itu terdapat 4 banyak angka dan himpunan B itu terdapat 3 banyak angka. Nah, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah N dalam kurung B, N dalam kurung A sama dengan 34 sama dengan 81. Kemudian yang B, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan N dalam kurung A dan N dalam kurung B itu sama dengan 43 sama dengan 64. Boleh dilanjutkan. Nah, yang D ini ada notasi dan rumus fungsi linear. Boleh dilanjut, Kak. Nah, notasi fungsi linear ini, fungsi linear dinotasikan dengan f, eee, titik 2x. Atau AX ditambah B, di mana F itu sama dengan nama fungsinya, X itu sama dengan anggota daerah asalnya, dan AX tambah B itu sama dengan bayangan dari X-nya. Boleh dilanjut, Kak. Nah, untuk F dalam kurung X sama dengan AX tambah B, X-nya itu di sini adalah variabel dan Fx-nya itu nilai fungsi. Contohnya, Fx sama dengan 2x ditambah 2. Nilai fungsi untuk X sama dengan 2 adalah F dalam kurung 2. Maka artinya adalah 2x itu X-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 2 sama dengan 6. Boleh dilanjut, Kak. Nah, ini adalah contoh grafik fungsi linearnya. Di sini kita ada perintah gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 2 yang tadi sudah diketahui hasilnya 6. Nah, tentukan titik potong dengan sumbu x dan y terlebih dahulu. Titik potong dengan sumbu x jika fx sama dengan 0. Berarti titik potongnya itu kita cari dulu. Nah, 0 sama dengan 2x ditambah 2, 2x sama dengan min 2, maka x sama dengan min 1. Diperoleh titik min 1,0. Nah, kita bisa langsung memberi titik dulu di min 1,0, kemudian titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0, fx sama dengan 2x ditambah 2, fx sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Diperoleh titik yaitu 0,2. Untuk sumbu koordinat dengan titik-titik min 1,0 dan 0,2 tersebut. Jadi sumbu koordinatnya itu titik min 1,0 dan 2,0. Kemudian ditarik garis lurus yang melewati titik-titik koordinat tersebut. Nah, ini contoh gambarnya yang ada di sebelah kanan. Boleh dilanjut, Pak. Yang E ini ada korespondensi satu-satu. Nah, ini korespondensi satu-satu itu adalah suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Jadi ini tuh 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Boleh lanjut, Kak. Mungkin nah udah selesai adik-adik penjelasan dari Kak Asti dan Kak Fani. Terima kasih banyak adik-adik.